Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Septi. Saya dari kelas ganjil angkatan tahun 2024, program studi pendidikan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu administrasi peserta didik pendidikan. Ini adalah materi dari mata kuliah dan supervisi pendidikan. Nah, saya langsung saja untuk menjelaskan materinya. Yang pertama itu pengertian. Pengertian dari administrasi peserta didik merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan yang berfokus pada seluruh aspek terkait peserta didik sejak mereka mendaftar hingga menyelesaikan pendidikan. Menurut Purwanto 2017, administrasi ini mencakup proses penerimaan siswa baru, pembinaan selama mereka mengikuti kegiatan belajar, pemberian layanan sesuai kebutuhan perkembangan mereka, hingga pencatatan data akademik maupun non-akademik sebagai arsip lembaga pendidikan. Tujuan utamanya itu adalah agar kegiatan pembelajaran dan pengembangan peserta didik berjalan tertib, terarah, dan sesuai kebutuhan perkembangan individu. Proses administrasi peserta didik juga membantu lembaga pendidikan mengatur layanan yang relevan dengan kebutuhan individu siswa, mulai dari mengelola data, mengembangkan karakter, layanan konseling, hingga pengelolaan kenaikan kelas dan kelulusan. Fungsi dari administrasi peserta didik pendidikan itu meliputi yang pertama itu perencanaan dan penerimaan peserta didik. Nah, di fungsi ini berkaitan dengan penyusunan strategi dan prosedur penerimaan siswa baru agar sesuai dengan kapasitas lembaga pendidikan. Sekolah harus mempertimbangkan jumlah ruang kelas, ketersediaan guru, serta standar mutu yang ingin dicapai. Seperti contohnya itu, sekolah menentukan kuota penerimaan peserta didik baru berdasarkan ruang dan tenaga pendidik. Fungsi yang kedua itu mencatat dan pendataan. Pada tahap ini, sekolah melakukan dokumentasian identitas dan perkembangan siswa secara lengkap dan sistematis. Data tersebut sangat penting untuk kebutuhan administrasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan. Seperti contohnya itu pengisian buku induk siswa, entry data ke sistem Dapodik, serta pembuatan kartu prestasi atau portofolio siswa. Fungsi yang ketiga itu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, administrasi peserta didik juga mencakup pengelolaan kegiatan pembinaan agar siswa berkembang secara akademik, sosial, emosional, dan spiritual. Sekolah memastikan setiap program yang dijalankan mendukung karakter dan kompetensi peserta didik, seperti contohnya itu pengelolaan ekstrakurikuler, layanan bimbingan konseling, serta program penguatan karakter. Fungsi yang keempat itu penilaian dan evaluasi. Fungsi ini bertujuan mengatur proses penilaian hasil belajar secara objektif dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kompetensi siswa dan menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Sebagai contoh, rekapitulasi nilai harian, tengah semester, dan akhir semester, serta pelaporan hasil belajar kepada orang tua. Fungsi yang kelima itu kelulusan dan alumni. Tahap akhir administrasi peserta didik meliputi pengelolaan proses kelulusan, penerbitan dokumentasi resmi seperti ijazah, dan pendataan alumni untuk menjalin hubungan berkelanjutan. Seperti contoh, pembuatan database alumni, rekam jejak kelulusan, kolaborasi alumni untuk kegiatan sekolah seperti seminar atau donasi pendidikan. Sebagai contoh penerapan administrasi peserta didik pendidikan, sekolah itu melakukan pencatatan minat serta kemampuan awal siswa dalam mata pelajaran kimia melalui asesmen diagnostis pada awal tahun ajaran. Data tersebut kemudian digunakan guru dan wali kelas untuk merancang pembinaan berupa kegiatan laboratorium yang terjadwal, program penguatan literasi sains, serta bimbingan bagi siswa yang memiliki potensi atau hambatan belajar. Selain itu, proses penilaian dan evaluasi seperti rekap laporan praktikum, penilaian proyek, investigasi kimia, dan catatan perkembangan sikap ilmiah dimasukkan dalam administrasi. Nilai yang menjadi dasar penyusunan raport.
Pada akhir masa belajar, administrasi kelulusan yang dilakukan dengan menyampaikan portofolio hasil belajar yang menunjukkan kompetensi utama kelulusan pendidikan kimia, seperti kemampuan merancang percobaan sederhana, menerapkan konsep kimia pada masalah sehari-hari, serta menunjukkan sikap keselamatan kerja di laboratorium. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi itu, administrasi peserta didik ini merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan yang mengatur seluruh proses kerja siswa diterima, dibina, dinilai, hingga lulus dari lembaga pendidikan melalui perencanaan yang tertib, pendataan yang akurat, pembinaan yang terarah, serta evaluasi yang berkemenangan. Administrasi peserta didik membantu sekolah menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan perkembangan siswa. Dengan administrasi yang baik, lembaga pendidikan dapat memastikan setiap peserta didik berkembang optimal dan mencapai profil kelulusan yang diharapkan. Refleksinya itu, administrasi peserta didik memberi pemahaman bahwa pengelolaan siswa bukan sekedar pencatatan, tetapi upaya memastikan setiap peserta didik mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Dengan adanya administrasi yang tertib dan akurat, sekolah dapat memantau perkembangan siswa secara menyeluruh hingga proses pembelajaran berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai kebutuhan mereka. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.